Ke informasi emiten pemerintah di mana PT Pemeringkat Efek Indonesia menyematkan peringkat IDAAA dengan prospek stabil untuk PT Semen Indonesia Tbk. Peringkat tertinggi tersebut mencerminkan peran strategis BUMN berkode SMGR ini bagi pemerintah, posisi pasar yang kuat serta profil keuangan yang konservatif. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo menegaskan peringkat tertinggi IDAAA untuk PT Semen Indonesia Tbk beserta obligasi berkelanjutan 2 perseroan. Berdasarkan laporan resmi analis Pevindo Jono Syafei dan Yogi Perdana pada Selasa 11 Agustus 2026, prospek untuk peringkat perusahaan dipatok stabil. Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar SMGR yang sangat kuat, peran penting bagi pemerintah, serta fasilitas produksi dan logistik yang terdiversifikasi. Kendati mengantongi peringkat tertinggi, Pevindo menyebutkan bahwa pencapaian SMGR tetap dibatasi oleh persaingan industri semen yang sangat ketat. Tingginya tantangan biaya produksi turut menjadi perhatian utama lembaga pemeringkat dalam memantau kinerja finansial perseroan. Pevindo menegaskan bahwa metrik kredit perseroan harus dijaga agar tidak terjadi pelemahan profitabilitas yang signifikan akibat pembengkakan beban. Selain itu, lembaga pemeringkat juga menambahkan bahwa peringkat dapat diturunkan jika metrik kredit SMGR melemah akibat penarikan utang yang lebih tinggi dari proyeksi tanpa diimbangi perbaikan pendapatan. Penurunan rating juga berpotensi terjadi apabila kemampuan penetapan harga perseroan melemah di pasar atau pangsa pasar SMGR tergerus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efisiensi biaya operasional menjadi kunci utama perseroan dalam mempertahankan peringkat tertinggi ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia memasukkan saham PT Garuda Indonesia Tbk ke dalam radar pengawasan Unusual Market Activity. Langkah pengetatan ini dilakukan otoritas bursa usai saham emiten maskapai plat merah berkode GIA ini melonjak 42,59% dalam 5 hari perdagangan terakhir. Bursa Efek Indonesia secara resmi menetapkan status Unusual Market Activity atau UMA terhadap transaksi saham PT Garuda Indonesia Tbk. Berdasarkan pengumuman resmi bursa, pergerakan harga saham emiten penerbangan berkode GIAA dinilai bergerak di luar kebiasaan. Saham GIAA ditutup menguat 6,94% ke level Rp77 per saham, melengkapi rally kenaikan hingga 42,59% dalam 5 hari terakhir. PJS Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Endra Febri Setiawan menjelaskan bahwa pengumuman UMA dikeluarkan dalam rangka perlindungan terhadap investor pasar modal. Saat ini otoritas bursa tengah mencermati secara mendalam perkembangan pola transaksi emiten maskapai penerbangan BUMN tersebut. BEI juga menegaskan bahwa penetapan status UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap regulasi pasar modal. Seiring masuknya GIAA dalam radar UMA, bursa mengingatkan investor agar tidak terburu-buru mengambil keputusan investasi. Investor diminta secara cermat memantau jawaban konfirmasi resmi manajemen Garuda Indonesia, perkembangan kinerja serta keterbukaan informasi perseroan. Selain itu, investor diimbau mempertimbangkan rencana aksi korporasi yang belum mendapat persetujuan RUPS sebelum bertransaksi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sepakat untuk membatasi penggunaan BBM subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Kebijakan ini menyasar kelompok desil 9 dan 10 yang selama ini masih menikmati subsidi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sepakat untuk membatasi penggunaan BBM subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas.
Kebijakan ini nantinya menyasar kelompok desil 9 dan 10 yang selama ini masih menikmati subsidi energi. Purbaya menyampaikan bahwa sistem pendataan Pertamina dinilai sudah cukup baik dan siap mengimplementasikan skema pembatasan tersebut. Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan kapan pembatasan tersebut mulai diterapkan dan hingga kini masih mempersiapkan sistem dan mekanismenya. Bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartal 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan pembatasan subsidi merupakan bagian dari upaya penyaluran tepat sasaran. Menurutnya, subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah selama ini masih dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Nantinya pembatasan subsidi akan mempertimbangkan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat. Jadi menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Adapun Bahlil menyebut pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak dunia tengah berfluktuatif. Namun demikian, untuk BBM non subsidi harganya akan menyesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Anggi Ariesta, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah bakal mengoptimalkan program mandatori biodiesel B50 untuk menekan defisit neraca dagang di sektor migas. Selain memangkas ketergantungan impor minyak mentah, optimalisasi B50 juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah bakal mengoptimalkan penggunaan bahan bakar nabati seperti program mandatori biodiesel B50 untuk menekan ketergantungan impor energi nasional yang mengerek defisit neraca dagang dengan sektor non-migas. Optimalisasi mandatori biodiesel seperti B50 diproyeksikan mampu memangkas ketergantungan impor minyak mentah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui selama ini sektor migas memang terus mengalami defisit, namun akumulasi kinerja perdagangan nasional secara umum masih berada dalam tren positif antara sektor migas dan non-migas. Pak, energi kan sudah bertahun-tahun neracanya negatif. Nah, ini kita akan dorong kan dengan adanya misalnya biodiesel itu akan kita turuni. Berdasarkan data BPS, neraca dagang kembali defisit pada Juni 2026, menyusul masih besarnya tekanan dari impor minyak dan hasil olahan migas sebesar 0,45 miliar dolar Amerika. Adapun defisit bersumber dari perdagangan migas yang tercatat minus 3,49 miliar dolar Amerika dan penyumbang terbesarnya berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.